Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas dua contoh soal untuk kasus sambungan menggunakan las. Yang pertama kita lihat dulu contoh soal yang pertama di sini ya. Kita punya dua buah plat. Yang pertama itu adalah yang kotak ini, kemudian yang satu lagi ini adalah plat sambungnya. Kita identifikasi saja bersama-sama. Jadi yang pertama, plat yang pertama ya, tulis tebalnya saja cukup. Tebal yang pertama itu setengah inch, ini ya, setengah inch kali 4, kemudian yang kedua adalah 3/8 inch. Jadi ada dua plat, satunya 3/8, satunya setengah. Berarti nanti kita akan tahu ya bahwa kondisi untuk kedua plat ini yang akan menentukan adalah yang terkecil. Yang terkecilnya itu adalah ini ya, 3/8 inch. Nah, ini akan menentukan perhitungan. Kemudian kita lihat di soalnya. Ternyata mutu platnya sama ya, kebetulan menggunakan A36. Kita butuh data FY, kemudian satu lagi FU. Ini karena satuannya di sini semuanya menggunakan satuan metrik ya, kips, kemudian inch, maka kita cari saja properti A36 ini dalam satuan KSI. Jadi yang tadinya MPa kita kita konversi menggunakan satuan KSI. Oke, A36 berarti FY-nya 36 KSI. Ini kan dalam ASTM ya. Jadi profilnya ASTM, angka di bawahnya itu biasanya menunjukkan FY-nya. Berarti FY-nya adalah 36 KSI. Kemudian FU-nya itu 400 sampai 550, kalau saya nggak salah itu berarti sekarang antara 58 sampai dengan 80 KSI. Nanti akan saya pakai nilainya 60 KSI saja ya, supaya mudah yang saya pakai. Kemudian ini merupakan batang tarik yang memikul beban besarnya 6 kips untuk dead load-nya, kemudian 18 kips untuk live load-nya. Jadi ini sederhananya PDL-nya adalah 6 kips, kemudian PLL-nya adalah 18 kips. Oke, kemudian kita lihat lagi, ternyata yang diminta di sini yang mendesain sambungan jika menggunakan lasnya mutunya E70XX. Jadi mutu lasnya adalah F70XX, berarti mutunya adalah 70 KSI. Oke, nah datanya sudah lengkap, sekarang kita bisa jawab. Mulai dengan mengidentifikasi kondisi sambungan sambungan platnya ya. Nanti akan menggunakan jenis sambungan las tipe apa. Kalau teman-teman lihat di sini plat nomor 1 dan plat nomor 2 nggak pernah begitu ya. Ini dalam kondisi overlap kan ya. Jadi yang satu menumpang di antara yang lain. Maka jenis sambungan weld yang digunakannya adalah fillet welds atau menggunakan sambungan sudut ya. Maka detail perhitungannya selanjutnya nanti kita akan berdasarkan las sudut. Oke, kita identifikasi bahwa perhitungan kekuatan untuk las sudut itu hanya perlu satu saja kan ya. Jadi hanya perlu terhadap geser saja. Perhitungan tekan maupun tariknya kan tidak perlu dihitung. Jadi ini gampang. Perhitungannya hanya terhadap shear saja. Kemudian semua jenis perhitungan, maksudnya semua gaya yang akan dihitung itu akan melibatkan dua hal. Yang pertama adalah perhitungan terhadap base materialnya. Yang kedua nanti terhadap weldnya. Kita hitung dulu yang pertama terhadap base materialnya ya. Base materialnya rumusnya kalau LRFD ini standar ya, semuanya akan punya rumus ini. RU sama dengan V dikali dengan RNW. V-nya 0,75 dikali dengan RNW. RNW-nya berarti FU dikali AE. Kenapa kok begini? Karena base-nya, platnya ini kan merupakan gaya tarik ya. Jadi kita menggunakan prinsip batang tarik. Batang tarik itu kan prinsip desainnya 0,9 FY dikali AG atau 0,75 FU dikali AE. Jadi ini
kita gunakan 0,75 FU dikali AE. Kita masukkan angkanya 0,75, FU-nya ini ya, untuk platnya 60 KSI dikali dengan AE. AE-nya adalah U dikali AN. AN-nya adalah 85% A gross. Berarti ini akan saya masukkan langsung 0,85 dikali A gross. A gross-nya adalah tebal dikali lebar, begitu kan ya. Tebalnya, tebal plat yang akan disambung. Di sini udah kita identifikasi tadi T1 dan T2. Yang paling kecil adalah yang 3/8. Maka kita masukkan di sini T-nya adalah 3/8 inch. Kemudian W-nya berapa? W-nya tidak penting karena kan panjang pengelasan itu kan per satuan unit panjang. Jadi biarkan saja, nanti akan dikalikan panjangnya keseluruhan sepanjang lebarnya atau tidak masalah. Jadi ini kita hitung per 1 meter panjang. Bukan 1 meter, 1 inch panjang. Oke, ini kita hitung hasilnya adalah 14,344. Satuannya adalah gips. Bukan gips. Ya benar, gips per inch. Per inch-nya itu maksudnya per 1 inch panjang pengelasannya ya. Oke, terhadap base materialnya sudah. Sekarang kita masuk ke terhadap weld-nya, terhadap pengelasannya. Yang kedua, itu terhadap weld-nya. Rumusnya apa? Sama. RU V dikali RNW. Hanya saja sekarang karena terhadap lasnya yang kita hitung, lasnya itu kan bukan prinsip batang tarik lagi ya. Kita hitung berdasarkan SNI. Nilai untuk weld-nya, V-nya adalah 0,75, kebetulan sama ya, 0,75. Kemudian RNW-nya adalah FNW dikali dengan ANW. Jadi FNW-nya kalau teman-teman lihat di SNI itu adalah 0,6 F EXX. Ya, kemudian dikali dengan luasan ANW. Oke, kita masukkan nilainya 0,75 dikali dengan 0,6 FEXX-nya ini ya 70 KSI. Kemudian dikali dengan ANW-nya. ANW adalah tebal, masih ingat ini pengelasan itu kan tebal. Tebalnya adalah tebal lasnya ya. Kalau di groove weld itu adalah throat-nya. Tapi kalau di fillet weld kan gunakannya tebal lasnya, tebal minimumnya dikalikan dengan panjang lasnya. Nanti juga sama, panjangnya nggak usah kita kalikan karena kan perhitungan ini berdasarkan 1 inch panjang pengelasan atau 1 meter, tergantung satuan yang kita gunakan apa. Tapi karena kita sedang pakai satuan metrik, maka ini pakai inch ya, satuannya per inch. Nah, kita masukkan ANW-nya. ANW-nya adalah tebal dari lasnya ya. Tebal dari las ditentukannya dari mana? Ditentukan dari ketebalan platnya. Jadi ketebalan plat yang terkecilnya adalah 3/8 inch. Nanti tinggal kita cari di tabel. Saya buka. Di sini ya, kalau teman-teman lihat. Nah ini kita punya lasnya adalah las fillet ya. Ini las fillet kan hanya dihitung terhadap geser saja 0,75, 0,6 FEXX, lalu lihat ANW-nya. Ini ya, lihat J22A. Lalu ketebalan lasnya lihatnya dari sini atau dari sini yang di SNI aja langsung. Ketebalan lasnya lihatnya dari tebal platnya. Kan tadi tebal plat kita yang paling kecilnya adalah 3/8 inch ya. Jadi 3/8 itu ada di mana? Apakah kurang dari 1/4, antara 1/4 sampai setengah, atau setengah sampai 3/4? Nah, 3/8 itu kan ada di antara 1/4 sampai setengah ya. Jadi di sini 1/4 sampai setengah inch. Maka ketebalannya ini T-nya adalah 3/6 inch. Oke. Kita kembali lagi.
berarti tebalnya, balasnya maksud saya, itu adalah 3/6 inch. 3/16 inch. Ya, dah tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah 5,986 gips per 1 inch panjang las. Oke, dari dua ini kita lihat, kita punya kekuatan geser yang dari base materialnya 14, dari weldnya 5,9. Yang terkecil yang mana? Tentu saja yang 5. Jadi inilah yang akan menentukan perhitungan kita selanjutnya, karena kan dia yang paling kritis ya. Oke. Kemudian kita cek, tadi kan gaya yang dikenakan pada plat tersebut adalah komponennya DL sama LL ya, 6 dan 18. Maka kita hitung dulu P yang harus ditanggungnya. Jadi PU-nya adalah 1,2 PDL ditambah 1,6 PLL. Ini kombinasi standar LRFD ya. Kita masukkan nilai PDL dan PLL-nya, berarti 1,2 dikali dengan 6 ditambah 1,6 dikali dengan 18. Hasilnya 36 gips. Oke, dari sini kita akan bisa menentukan berapa panjang las yang dibutuhkan. Sini. Maka panjang las yang dibutuhkan L-nya itu ya. Itu berarti gaya yang harus ditahannya dalam ini PU dibagi dengan RU. Jadi kemampuan las per 1 inch panjang. PU-nya adalah 36 gips ya, dibagi dengan RU-nya. RU yang terkecil yang kita gunakan. Yang paling kritis itu berasal dari lasnya, yaitu 5,986. Oke, jadi hasilnya adalah 6,014 inch. 6,014. Ini saya kasih tanda begini aja ya, inch artinya. Oke, jadi panjang las yang dibutuhkan adalah 6,014 inch saja. Nah, sekarang gimana cara kita memasangnya? Maksudnya di lasnya itu panjangnya tuh gimana? Oke, kita ambil gambar ini. Udah tahu nih bahwa panjang las yang akan digunakannya 6 inch. Ini kan dua plat yang mau digabung ya. Plat 1 sama plat 2. Nah, 6 inch-nya tuh mau dipasangnya gimana? Di sini kah gitu, atau di sini, atau keseluruhan gitu, semuanya kita pasang 6 inch gitu ya. Yang paling ideal tentu saja kita pasangnya kan rata gitu ya, di semua bagian ini dapat pengelasan supaya kuat gitu ya. Jadi kalau mau dipasang keseluruhannya, maka kita bagi nih, 6 inch itu ya muter dari sini nih ya, keliling begini, itu panjang totalnya 6 inch. Kalau misalnya saya nggak mau pasang keseluruhannya, boleh nggak? Boleh-boleh aja, kan yang dibutuhkan 6 inch. Jadi kan bisa dipasang di mana aja gitu ya. Nah, boleh nggak kalau misalnya saya pasang 6 inch tapi segini aja, di sisi ini saja gitu ya. Cukup gitu, 6 inch itu cukup kalau saya pasang di satu sisi aja yang atas gitu ya. Boleh nggak? Secara teori boleh, tapi secara praktek nggak bisa ya, karena tidak stabil. Jadi kalau mau minimalnya itu kita pasang pada sisi atas bawahnya. Jadi kita pasang, kita bagi misalnya di sini 3 inch, di bawahnya 3 inch. Jadi ini 3 inch, di sini 3 inch. Maka totalnya adalah 6 inch. Kalau misalnya mau tambah dengan ini, ya silahkan dikurangi. Di sini kan tingginya, apa nih ya? Ya, tingginya 4 inch ya. Di sini sudah 4 inch. Sisanya kan berarti hanya tinggal 2 inch. 2 inch dibagi atas bawahnya, berarti 1 inch, 1 inch. Itu juga boleh. Jadi, silahkan membagi wilayah untuk pengelasannya. Pokoknya totalnya 6 inch. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua ini.
Kurang lebih masih sama kasusnya. Ini masih Violet Wealth, hanya saja yang digabungnya satu berupa profil C, ini ya, MC 8x8,5. Kemudian yang satu lagi adalah Gasset Plate, jadi plat saja. Jadi sambil kita identifikasi bersama-sama yang diketahuinya apa saja. Yang pertama kita tengok tebal Gasset Plate-nya ya. Tebal Gasset Plate-nya itu 3/8 inch, kemudian kalau yang profil C-nya itu 8 inch ya. Jadi jauh lebih besar, maka nanti yang akan menentukan adalah T yang 3/8 inch. Kemudian kita baca lagi soalnya, ternyata yang diminta atau yang ingin diketahui adalah nilai gayanya. Di sini jika diketahui gaya untuk beban hidup dengan beban mati itu dengan rasio 2,5. Jadi nanti PDL dan PLL-nya berapa begitu ya. Agak kembalikan dengan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu kan ada gayanya, kemudian diminta untuk mendesain sambungannya. Kemudian data lainnya adalah mutunya. Jadi mutu untuk batang tariknya itu yang profil C-nya ya. Itu adalah A572 grade 50. Kita hitung atau kita cari nilai FY dan FU-nya. Oke, di sini kita akan pakai satuan yang SI aja ya. Kan sebelumnya kita sudah pakai metrik, sekarang kita gunakan satuan SI saja. FY-nya A572 grade 50 itu adalah 345 MPa. Sedangkan FU-nya adalah 450 MPa. Ini untuk yang profil C. Kemudian untuk yang platnya, nih ya, platnya A36 mutunya. A36. FY dan FU-nya, FY-nya adalah 250. Kemudian FU-nya kita pakai yang maksimumnya saja ya, 550 MPa. Ini udah ketahuan ya. Data ketebalannya yang kita gunakan adalah untuk yang Gasset Plate. Berarti nanti data yang kita gunakan untuk mutunya adalah data yang A36. Oke, kita lihat lagi. Ternyata menggunakan ketebalan Violet Wealth 3/6 inch. Jadi di sini saya kasih tanda TW aja ya, tebal wealth-nya itu 3/16 inch. Mungkin sekalian aja kita rubah ke milimeter dikalikan dengan 25,4. Ini 1 inch itu 25,4 mm ya. Jadi 3/16 inch itu sama dengan 4,763 mm. Ini kita rubah juga sekalian aja ke milimeter. 3/8 inch adalah 9,525 mm. Oke, kemudian yang terakhir mutu. Di sini ada mutu dari wealth-nya. F70XX berarti 70 KSI. Kita lihat dalam MPa-nya itu adalah 485 MPa. Oke, datanya kayaknya udah cukup lengkap. Yang ditanya, jadi yang diminta untuk dicarinya, data yang diminta untuk dicarinya adalah PDL dengan PLL ya. Jika PLL dibagi dengan PDL itu rasionya 2,5. Jadi berapa ini? Pertanyaannya ini. Oke, kita selesaikan. Seperti sudah disebutkan di soal bahwa jenis wealth-nya atau jenis jenis lasnya adalah Violet Wealth. Jadi perhitungannya kurang lebih nanti sama ya dengan yang sebelumnya. Ada dua macam terhadap base dan terhadap lasnya untuk kondisi geser saja. Karena kan tidak ada perhitungan kekuatan lainnya selain geser ya. Yang dihitung hanya geser saja. Itu sudah meliputi tekan dan tarik. Oke, kita hitung untuk geser Violet Wealth ya. Jadi tekankan dahulu bahwa ini adalah Violet Wealth. Kemudian yang dihitung itu hanya shear-nya saja. Yang pertama terhadap base-nya. Base-nya adalah RU adalah FV dikali dengan RNB.
kasusnya adalah batang tarik, maka kita masih gunakan rumus yang sama, 0,75 dikali dengan FU-nya. FU-nya adalah FU yang platnya ya, karena dia yang paling tipis. Jadi di sini FU-nya adalah 550. Saya panjangin dulu aja ya supaya nggak bingung. 0,75 dikali FU dikali dengan AE. Ini adalah 0,75 dikali dengan FU-nya 550 dikali dengan AE-nya adalah 0,85 agros ya. Jadi di sini 0,85, A-nya adalah tebal dikali dengan lebar. Tebal berarti tebal yang paling tipisnya adalah tebalnya si gaset plate-nya 3/8 inch. Kita rubah dalam milimeter, itu satuannya 9,525. 9,525. Lebarnya nggak usah karena kan semuanya per panjang, satuan panjang pengelasan. Oke, ini kita hitung hasilnya adalah 3929,063 per milimeter. Satuannya apa? Satuannya Newton. Kalau mau dijadikan kilonewton boleh, kita bagi 1000 ya. Jadi ini langsung saya bagi 1000. Hasilnya adalah 3,929 kilonewton per milimeter. Kemudian yang kedua itu kita hitung terhadap material weldnya ya. Weldnya aja gitu nggak apa-apa. Jadi RU sama dengan V dikali dengan RNW, masih sama. 0,75 dikali dengan 0,6 FEXX dikali dengan ANW. Jadi kita input nilai 0,75, maaf, 0,75 dikali dengan 0,6 dikali dengan FEXX-nya ini 4,485, kemudian dikalikan dengan ANW. ANW adalah tebal las ya, tebal las dikali dengan panjang las, cuma panjang las kan nggak perlu kita masukkan. Tebal lasnya ini 4,763 dikali 4,763. Hasilnya adalah 1030,525 Newton per milimeter. Kalau kita jadikan kilonewton kita bagi 1000 ya. Ini saya hapus saja. Kita jadikan kilonewton. Hasilnya 10,039 kilonewton per milimeter. Oke. Dari sini kita sudah bisa menentukan berapa P-nya. Tapi sebelumnya kita identifikasi dulu mana yang terkecil antara nilai fillet weld geser akibat base material maupun weld materialnya. Kita lihat ya, di sini kan yang terkecil akibat weldnya, masih weldnya kebetulan ya. Jadi ini nggak selalu, nanti tinggal dicocokkan saja dengan hasil perhitungannya. Tapi ini akan menentukan untuk perhitungan kita sekarang. Oke, kemudian kita bisa hitung PU-nya. PU-nya itu dengan mengalihkan dari RU dikali dengan panjang lasnya. Panjang lasnya ada di mana? Ini ya. Panjang lasnya adalah 13 inch. Karena hanya di satu sisi, maka kita karena hanya ada dua sisi, itu maka panjang lasnya dikali 2. Jadi sini 2 dikali 13 inch dikali dengan 25,4. Jadi di sini kita masukkan sekalian aja langsung ya. RU-nya adalah RU yang terkecil antara base dengan weldnya, berarti 1,039 dikali dengan 2 dikali dengan 13 inch dikali dengan 25,4. Ini konversi ya dari inch ke milimeter, sedangkan 2-nya adalah 2 sisi. Oke, dari sini kita dapat nilainya adalah 686,5 kilo. Ini kekuatan yang bisa ditahan oleh plat tersebut. Jadi udah dapat nih PU-nya. Hanya saja tadi kan dimintanya dalam DL dan LL ya.
kita tahu bahwa PU itu sama dengan 1,2 PDL ditambah 1,6 PLL. Jika PLL dibagi dengan PDL-nya 2,5, maka kita bisa input ke sana. Ini PLL sama dengan 2,5 PDL. Kita input ke sebelah sini. PU-nya adalah 686,5 sama dengan 1,2 PDL ditambah 1,6 PLL-nya kita masukkan ini 2,5 PDL. Oke, dari sini bisa diselesaikan. Nilai PDL-nya bernilai 132,02 kN. PLL-nya tinggal kalikan dengan 2,5 ya. Hasilnya 330,05. Jadi inilah komponen gayanya dalam komponen DL dan LL-nya. Sekian dari saya. Terima kasih.